Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kita berbicara tentang persiapan tim nasional Indonesia yang akan bertarung yang paling dekat melawan Vietnam tanggal 21 Maret sebelum tanggal 26 kita ke Stadion Maidin di kota Hanoi. Dan bagaimana persiapan tim nasional STY ini ya, saya sudah bicara dalam konten saya sebelumnya bahwa pengumuman nama pemain itu akan ditentukan sampai tanggal 17. Di saat Liga 1 semua sudah libur, istirahat, menyelesaikan semua pertandingan, dan ada break internasional, kita akan masuk ke FIFA Match Day, dan kita berlangsung di tanggal FIFA Match Day itu menghadapi Vietnam yang dalam kalender di pra Piala Dunia zona Asia Grup F kita harus 2 kali memainkan ini sebelum kita memainkan 2 pertandingan terakhir di kandang di GBK melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni yang akan datang. Kabarnya Sintayong, pelatih kepala kita, sekarang menuju, bahkan sudah berada di Belanda. Ya, dia disinyalir akan berjalan di sana, mengamati perkembangan para pemain-pemain tim nasional kita yang tentunya sudah dinaturalisasi, di mana dia akan memanggil paling dekat menghadapi Vietnam sebelum mempersiapkan tim kita nantinya pada akhir Maret menuju ke Uni Emirat Arab untuk melakukan TC di sana. Ya, karena setelah di sana kita akan menuju ke Qatar untuk pertandingan pada 15 April sampai 3 Mei yang akan datang. Ya, STY tentunya ingin memastikan pemain-pemain yang akan dia panggil ke tim nasional, ya paling tidak di tim senior dulu yang paling dekat yang saya bilang tadi itu, dalam keadaan bugar. Kemarin saya sudah menyaksikan ya, pertandingan antara timnya gelandang kita, Ivar Jenner, Jong Utre menghadapi dengan Naber Breda ya, dan Utre kalah 1-3 walaupun Ivar bermain penuh selama 90 menit tapi gagal menghasilkan poin maksimal. Oke, STY tentunya melihat keadaan Ivar, dan di sana juga kalau dia ke Belanda itu ada Rafael Struijk yang bermain di ADO Den Haag. Ini kan di kasta kedua semuanya. Sambil tentunya akan mengamati juga tentang Ragnar Orakmangun yang akan segera dinaturalisasi, yang sedang berkejaran dengan PSSI ini pada pertengahan Maret. Pak Ketua sudah bilang harus diselesaikan, harus dikebut, sehingga Ragnar dan juga Tom Haye ini bisa bermain. Ada juga dengan Nathan Cho. Nah, tiga-tiganya bermain di Belanda, di divisi atas ya, divisi utama di Eredivisie. Ragnar bersama dengan Fortuna Sittard, dan juga Tom Haye bersama dengan Nathan Cho ada di klub yang sama, Heerenveen. Mungkin saja di sana STY akan berjalan untuk bisa melihat langsung dan akan datang ke klubnya untuk mungkin ngobrol dengan manajemen atau dengan pelatih, ya sekedar silaturahmi lah bagi STY untuk menjalin hubungan yang baik, karena ini penting bagi STY untuk bisa juga melakukan pendekatan lobby-lobby dengan pihak klub, terutama mereka yang masih U23 ya, U23, agar manajemen dan klub ya pelatih itu mengizinkan, karena U23 di Qatar nanti bukan masuk di dalam kalender FIFA ya, sehingga ini perlu perjuangan. Ini mungkin salah satu STY diutus untuk bisa jalan ke Belanda melihat ini, termasuk mungkin akan ke Belgia ya, karena sangat dekat antara Belanda dan Belgia, karena di sana Marcelino bermain di kasta kedua di Belgia bersama dengan Denze. Walaupun kita tahu bersama di Belgia juga ada 2 pemain senior kita, Sain Patinama dan Sandy Walsh. Sain bermain di kasta Eupen dan juga dengan Sandy Walsh di Cafe Mechelen. Nah, 2 ini nama yang saya sebutkan, Sandy dan Sain, akan direkrut oleh STY tampil di pertandingan melawan Vietnam ya, lanjutan kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia, juga dengan Marcelino. Tapi Marcelino akan dipakai juga untuk di U23 nanti, karena ini pemain krusial kita, pemain sangat diandalkan oleh STY. Nah, itu tugas-tugas STY akan ke sana ya, semoga semua berjalan dengan baik ya. Sebenarnya di Inggris juga ada 2 pemain kita, Justin Hubner ya, atau Justin ini bermain di Wolves U21, dan dengan Elkan Bagot yang bermain di kasta ketiga, atau di sana dia bersama dengan klub Bristol Rovers setelah dipinjamkan ya dari Ipswich. Itu 2 pemain yang dibutuhkan, yang akan diandalkan juga oleh STY di U23. Dan baik Elkan dan juga Justin ini dua-duanya akan dipakai, akan diambil untuk bermain di tim nasional senior menghadapi Vietnam. Jadi itulah tugas-tugas
STY, dan yang paling orang nantikan, netizen menunggu, ya penggemar sepak bola kita menantikan ini adalah apakah STY akan mendapatkan striker yang dibutuhkan sesuai dengan kata Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, bahwa dia akan mengambil salah satu pemain, atau ada beberapa pemain memang yang sudah dengan bicara lewat Zoom, ya, dan STY akan ke sana untuk melihat ini pemain grade A yang akan dia ambil, karena yang dibutuhkan adalah pemain di garis depan. Itu tujuannya. Siapa yang dia akan lihat, akan dipanggil. Nah, kalau STY sudah ke sana dan bertemu dengan pemain tersebut, pasti pemain tersebut akan ke Indonesia. Ke Indonesia atas juga rekomendasi dari STY ke Pak Erick, dan kalau sudah salaman dengan Pak Erick sampai di Indonesia pasti sudah jadi. Namun tidak akan secepat itu, ya, untuk langsung dinaturalisasi. Mungkin akan menunggu sampai pada bulan Juni, ya, pemain tersebut bisa dinaturalisasi sehingga bisa bermain, termasuk dengan penjaga gawang mungkin Martin Paes, ya, yang punya masalah agak berbeda, ya. Dan kita harapkan saja bahwa ada pemain yang dibidik yang berhasil, ya, untuk diseriusin, ya, karena ini penting. Kalau kita tidak serius dan pemain tersebut juga ingin serius mengambil bermain buat tim Indonesia, dan inilah tugas utama sebenarnya. Selain STY berkunjung ke klub-klub untuk memastikan kebugaran pemain-pemain, dia harus bisa mendapatkan pemain tambahan di lini serang, ya, lini serang. Bukan saja mungkin satu, bisa aja 2-3 pemain untuk kemudian direkomendasikan ke Pak Erick. Nah, kita akan tunggu, ya, kabar dari STY setelah dari Belanda atau dari Eropa dia berjalan dan dia melihat siapa yang pemain yang sudah pasti untuk dia ambil nantinya, dan pasti ini pemain yang usianya ya masih muda lah, menurut feeling saya, ya, ini masih di bawah 25 tahun, ya. Banyak yang mengatakan juga bahwa yang menginginkan oleh Romani ini bisa diambil dari FC Utrecht, kan, ya, semoga kita lihat. Bukan tidak mungkin juga dia akan ketemu dengan Ole di sana untuk bisa berbicara, ya. Dan ada beberapa kandidat lain. Nah, karena Ole ada di garis depan, jadi banyak netizen sudah memperkirakan bahwa Ole akan diambil. Saya juga sangat setuju, ini pemain bagus, tapi semua tergantung dari nantinya siapa yang udah pasti. Nanti Pak Erick yang akan umumkan itu, dan dia harus datang, ya, harus datang ke Jakarta untuk bisa bertemu, makan malam dengan Pak Ketua, mereka salaman, foto-foto bersama, dan itulah sudah pasti, ya. Sambil menanti tentunya dengan rasa berdebar-debar apakah Nathan, Tom Hai, dan Ragnar ini di pertengahan Maret sudah pasti untuk didaftarkan bermain bersama dengan tim nasional kita. Tentunya mereka harus ambil sumpah cepat, kebut perpindahan federasi dari KNVB di Belanda dan juga sampai ke Indonesia PSSI. Ini memang butuh waktu, harus berkejaran, ya, harus sangat cepat, 2 minggu ke depan. Memang wajar kalau banyak menyatakan ini masih tanda tanya apakah bisa. Tentunya kita berharap, ya, bahwa ini bisa dilakukan dengan baik oleh Pak Arya, oleh Pak Yunus Nusi atas perintah Pak Ketua Umum untuk bereskan semuanya agar mereka bisa tampil di Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret menghadapi The Golden Star Warriors Vietnam. Karena ini pertandingannya menentukan bagi kita. Kalau sampai kita tergelincir, berat untuk bisa lolos, karena kita berikutnya akan bermain di Maidin Stadion, di markasnya mereka. Makanya kita harus menang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Sekali lagi, semoga STY mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan dari sana dan direkomendasikan langsung ke Pak Erick, dan juga dia bisa datang ke klub-klub untuk bisa menjamin, melakukan pendekatan langsung dengan pihak klub agar pemain U23 khususnya bisa bermain bersama dengan timnas Indonesia di Qatar pada bulan April sampai Mei akan datang. Karena STY punya tanggung jawab di sini meloloskan tim dari fase grup ke babak 8 besar agar dia bisa diperpanjang kontrak dia sampai 2027. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.